Pada tanggal 14 Agustus 1945, Jepang menyerah tanpa syarat kepada Sekutu. Berita tentang kekalahan tersebut sangat dirahasiakan oleh Jepang. Bahkan semua stasiun radio disegel oleh Jepang. Tetapi ternyata siaran tersebut tertangkap di Indonesia dan didengar oleh Sultan Syahrir. Fallen panic from the sunroom. Freedom, tolerance, and justice. I now invite the representatives of the Emperor of Japan and the Japanese government and the Japanese Imperial General Headquarters to sign the instrument of surrender at the places indicated. Sore hari setelah mendengar berita tentang kekalahan Jepang, Sultan Syahrir dan para pemuda mengadakan rapat di Jakarta. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Saudara-saudara sekalian, saya dapat berita menggembira untuk kalian semua bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Saya dapat berita tersebut dari radio luar negeri, maka telah terjadi kekosongan kekuasaan Indonesia. Sungguh kabar gembira yang Anda kabarkan tadi. Tapi apa itu kekosongan kekuasaan? Saya perjelas bahwa Jepang sudah tidak berkuasa lagi di negara kita karena Jepang telah menyerah kepada Sekutu, sedangkan Sekutu belum menguasai Indonesia. Baik, saya mengerti. Terima kasih. Lalu, apa yang harus kita lakukan untuk mengisi kekosongan kekuasaan di Indonesia? Bagaimana kalau kita meminta Bung Karno dan Bung Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia secepatnya? Ya, saya setuju. Dan itu waktu yang tepat untuk membuat proklamasi kemerdekaan Indonesia. Baiklah, kalau kalian semua setuju, mari kita ke rumah Bung Karno untuk membicarakan hal ini. Apa kalian semua setuju? Tapi jangan sampai proklamasi Indonesia diproklamasikan oleh PPKI. Kenapa Anda berpendapat seperti itu? Karena PPKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada ikut campur tangan Jepang untuk memproklamasikan kemerdekaan kita sendiri. Mari kita sepakat untuk menolak hadiran Jepang. Kemerdekaan ini kita yang akan mengusir sendiri. Tepat sekali. Kalau begitu, mari kita ke kediaman Soekarno untuk membicarakan hal ini. Saya dan pemuda lainnya akan membantu merebut kekuasaan. Keesokan harinya, pada tanggal 15 Agustus tahun 1945, Khairul Saleh, Sultan Syahrir, Wikana, dan Darwis tiba di kediaman Soekarno dengan maksud menyampaikan hasil keputusan rapat. Assalamualaikum, Bung Karno. Bung. Waalaikumsalam. Permisi Bu, apakah Bung Karno ada di dalam? Kami ingin bertemu dengannya. Oh ada, Bapak ada di dalam. Ada keperluan apa ya? Ada hal yang ingin kami sampaikan. Oh ya, silakan masuk. Kang Mas ada datang yang mencari. Siapa Bu? Katanya ingin berbicara hal yang penting. Baiklah, akan saya temui mereka. Saya dengar dari istri saya ada hal penting yang ingin dibicarakan. Begini, kami mendengar berita bahwa Jepang telah menyerah kepada Sekutu. Oleh karena itu, telah terjadi kekosongan di kekuasaan Indonesia. Jadi, kami kemarin mengadakan rapat dan hasilnya kami semua setuju agar Bung Karno dan Bung Hatta segera menyusun teks proklamasi Indonesia. Mungkin akan saya usahakan setelah berunding dengan anggota PPKI lainnya. Kita tidak bisa menunggu gimana lagi karena ini merupakan waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Apa kalian tidak memikirkan
bahaya yang kita dapatkan ketika kita sedekat itu untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Jepang pasti menyerang. Justru itu, Jepang bukan lagi penguasa di Indonesia. Maka untuk apa kita tanyakan kesempatan ini? Nanti saja kita bicarakan dengan anggota PPKI lainnya. Saya tidak berharap Anda melaksanakan rapat PPKI terlebih dahulu, karena takutnya Jepang mengetahui rencana kita dan menghalangi Indonesia merdeka. Tapi PPKI satu-satunya cara untuk memerdekakan Indonesia. Tapi Bung, kami tidak ingin dimerdekakan oleh Jepang. Baiklah, tapi berikan saya waktu untuk berbicara dengan golongan tua. Baiklah, kalau begitu kami undur diri. Karena masing-masing mempertahankan pendapat, keempat orang golongan muda tersebut berpamitan kepada Bung Karno. Mereka meninggalkan kediaman Bung Karno dengan wajah kesal. Kemudian Soekarno meminta para golongan tua untuk datang ke kediaman dan membicarakan permasalahan tersebut. Siang Bung. Siang. Siang. Siang Subarjo. Ya, sama-sama. Bagaimana ini Bung? Para pemuda menuntut untuk segera memproklamasikan kemerdekaan. Tapi kita tidak boleh gegabah, Bu. Kita butuh waktu untuk mempersiapkan semuanya dengan matang agar tidak terjadi sesuatu yang tidak diinginkan. Saya setuju. Menurut saya yang terpenting sekarang adalah menghadapi para sekutu yang hendak berniat kembali berkuasa di negeri ini. Selain itu, masalah kemerdekaan sebaiknya dibicarakan lagi dalam sidang PPKI 18 Agustus mendatang. Lalu, bagaimana dengan pendapat golongan muda? Apa kita pegang saja? Ya, lagi pula mereka masih muda, pemikiran mereka masih pendek. Kita harus memikirkan dan mempersiapkannya dengan matang. Kalau tidak, bagaimana nantinya? Pasti akan berantakan. Baiklah, Bung. Berarti kita semua sudah sepakat. Baiklah, rapat ini telah selesai. Terima kasih, Bung. Keputusan Soekarno, para pemuda yang telah meninggalkan kediaman Soekarno tetap tidak putus asa. Mereka pun menyusun strategi bagaimana membujuk Soekarno dan Muhammad Hatta untuk memproklamasikan kemerdekaan segera mungkin. Akhirnya, mereka memutuskan untuk mengasingkan kedua tokoh tersebut ke Ragas Dengklok agar terhindar dari pengaruh Jepang di Jakarta. Bagaimana ini? Kelihatannya golongan tua tidak setuju dengan pendapat kita. Nah, benar tuh. Sekarang apa yang harus kita lakukan? Sementara para golongan tua itu tidak mengikuti keinginan kita. Apakah yang lain ada saran? Bagaimana kalau kita asingkan Bung Karno dan Muhammad Hatta keluar daerah Jakarta agar mereka terbebas dari pengaruh Jepang? Jadi, di mana kita mengasingkan mereka, Bung? Nah, bagaimana kalau kita singkirkan mereka ke Rengas Dengklok? Nah, benar tuh. Bagaimana saudara-saudara? Apakah kalian semuanya setuju? Setuju. Bagaimana kalau kita melakukannya malam ini? Para pemuda menyetujui ide tersebut. Pada malam hari, Insinyur Soekarno dan Muhammad Hatta dibawa oleh sekelompok pemuda menuju Ragas Dengklok. Rombongan ini berangkat dari kediaman Soekarno dan dikawal oleh pasukan peta. Karno. Ya, ada apa? Begini, Bu. Assalamualaikum Hatta. Iya, ada apa? Duduk. Baiklah, sekarang jelaskan. Mengapa saudara sekalian membawa kami sini? Maafkan kelancaran kami, Bung. Ini demi keselamatan Anda. Kami ingin membahas proklamasi kembali. Bukankah tempo hari sudah kami katakan kepada kalian, masalah kemerdekaan masih akan kita bicarakan dalam sidang PPKI.
memang benar adanya. Tetapi kami semua berpendapat, mengapa menunggu untuk dimerdekakan oleh Jepang? Mengapa menunggu hasil sidang PPKI kalau kita bisa bergerak dengan kekuatan kita sendiri? PPKI itu bentukan dari Jepang, Bung. Kami ingin memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa campur tangan dari Jepang. Pendapat itu benar, namun kita masih terlalu dini untuk memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Selain itu, kita belum siap dan kita masih membutuhkan bantuan dari Jepang untuk merdeka. Bagaimana bila perkataan Jepang tentang kemerdekaan bangsa kita hanya janji manis belaka? Apa yang akan Anda lakukan? Apakah akan selamanya menunggu janji itu, Bung? Kita harus memproklamasikan kemerdekaan sekarang juga. Demi rakyat yang bertahun-tahun terbelenggu oleh penjajahan di tanah air mereka sendiri. Mereka berhak bebas dan sekaranglah saatnya. Tenang, saudara-saudara sekalian. Mari kita bicarakan dengan kepala dingin. Tidak perlu ada ketegangan, oke? Oke. Saya mengerti perhitungan Anda berdua mengenai masalah proklamasi. Kita memang belum mempertimbangkan semuanya dengan matang. Tapi saya percaya kita dapat bangkit dan memanfaatkan situasi ini. Kesempatan tidak akan datang dua kali, Bung. Apa yang mereka katakan benar adanya, dan saya mendukung mereka. Tetapi, apakah kita bisa? Akankah ini semua mungkin kita lakukan? Tentu mungkin, Bung, asal kita berusaha. Kita akan temukan jalan keluarnya. Lagi pula, para pemuda di Jakarta sedang menyusun strategi pertahanan untuk mencegah serangan dari Jepang ataupun sekutu yang tidak menerima proklamasi bangsa kita. Bella, saya setuju. Kita akan memproklamasikan kemerdekaan Indonesia tanpa ada sedikit pun campur tangan Jepang. Pada pukul 5:30 sore, rombongan dari Jakarta yang dikenal oleh Peta tiba di Rages Dengklok untuk menjemput Soekarno dan Muhammad Hatta. Di mana Bung Karno dan Bung Hatta? Ada, saya bilang. Syukurlah kalian baik-baik saja. Jadi bagaimana keputusannya? Kami setuju, kemerdekaan akan dilaksanakan tanpa campur tangan Jepang. Lalu, kapan kita akan melaksanakannya? Menurut saya, bagaimana jika besok? Pasukan pemuda di Jakarta sudah bersiap. Jika mungkin, ya, kita laksanakan esok pagi. Soekarno dan Muhammad Hatta pergi meninggalkan tempat tersebut. Sementara Ahmad Subarjo dan Khairul Saleh tinggal sebentar untuk membahas tempat pembuatan teks proklamasi. Saleh, bagaimana kita berbicara di sini sebentar? Boleh. Bagaimana kita membicarakan naskah proklamasi untuk mendeklarasikan kemerdekaan kita? Kita butuh tempat untuk membahasnya, Bung. Tetapi hari sudah malam dan pihak Jepang tak mungkin mengizinkan kita melakukan kegiatan sekarang. Apalagi jika mereka tahu kita hendak membicarakan rencana proklamasi. Saya punya ide. Kita akan meminjam rumah perwira Jepang, Laksamana Maeda. Selesailah berunding di Rages Dengklok, semua anggota golongan muda maupun golongan tua kembali ke Jakarta untuk membahas lanjut rencana proklamasi kemerdekaan tanggal 17 Agustus 1945. Permisi, Laksamana Maeda. Ada apa, Bung? Ada yang bisa saya bantu? Apakah ada Laksamana Maeda? Oh, ada. Silakan masuk, Bung. Maaf, kami mengganggu Anda malam-malam begini. Kami butuh tempat untuk membicarakan rencana kemerdekaan yang akan dilangsungkan esok hari. Benarkah itu? Saya turut ikut gembira mendengar kabar itu. Apakah ada yang kalian butuhkan? Apakah ada kertas dan pulpen? Oh, ada.
bagaimana dengan penandatangan proklamasi ini? Menurut saya, naskah ini tidak perlu ditandatangani oleh pihak PPKI. Lantas kenapa? Memang siapa yang menandatangani? PKI adalah badan pembentukan dari Jepang. Kita tidak ingin ada campur tangan Jepang. Oh benar, bagaimana ini Bung? Adakah pendapat untuk menyelesaikan masalah ini? Bagaimana kalau naskah ini ditandatangani oleh para hadirin yang hadir di sini? Ya, jadi seperti Amerika Serikat, mereka menandatangani deklarasinya. Jangan, kita tidak boleh meniru. Kita harus berbeda dari bangsa yang lain. Lalu, bagaimana Bung Karno? Karena ini berkat jasa-jasa Indonesia, maka atas nama bangsa Indonesia. Saya setuju pendapat dari kamu tadi. Lalu, saya punya usul. Bagaimana kalau naskah kita ini, naskah proklamasi kita ini ditandatangani oleh 2 orang saja, yaitu Bung Karno dan Bung Hatta. Ya, bagaimana sebagai wakil dari bangsa Indonesia? Bagaimana? Usulan yang bagus. Bagaimana para hadirin? Setuju. Tolong kau ketik teks ini dan jagalah teksnya baik-baik. Baik, Bung. Bagaimana hari ini, Mas? Alhamdulillah, akhirnya semua berjalan dengan lancar. Terima kasih Bu, telah menemani saya di saat-saat yang cukup menguras pikiran ini. Iya, terima kasih kepada Gusti Allah yang telah memberikan jalan kepada bangsa kita untuk memproklamasikan kemerdekaan. Oh iya Pak, apakah kalian sudah merencanakan bagaimana proklamasi besok akan berlangsung? Sudah, kita akan melaksanakan upacara bendera yang nantinya akan diiringi oleh lagu Indonesia Raya karya Bung Supratman. Bukankah kita belum punya bendera? Lantas bagaimana? Ya ampun, Bapak sampai lupa Bu. Kalau begitu, bagaimana jika Ibu saja menjadikan benderanya? Tapi Ibu tidak mempunyai kain, Pak. Kain yang ada hanya kain merah dan putih, apa tidak apa-apa? Tentu saja, buatlah bendera yang sederhana. Yang penting kita sudah berusaha untuk menyediakannya. Baiklah Pak, dan Ibu punya ide? Bagaimana kita namakan saja benderanya Sangsaka Merah Putih? Ide yang bagus. Ya, bendera Sangsaka dan warnanya merah putih menjadi Sangsaka Merah Putih. Ya sudah, sebaiknya Bapak bersiap sana menyusun pidato yang nanti akan Bapak bacakan. Baiklah. Indonesia tanah air beta
Anda kibarkan bendera merah putih ini sebagai tanda awal kejayaan bangsa ini. Siap, Bung. Saya akan menyuruh anak didik saya untuk mengibarkan. Saudara-saudara sekalian, saya telah minta saudara untuk berkumpul di sini untuk menyaksikan peristiwa yang maha penting dalam sejarah bangsa kita. Berpuluh-puluh tahun kita, bangsa Indonesia, telah berjuang untuk merdeka. Bahkan telah beratus-ratus tahun lamanya. Gelombang aksi kita tidak pernah putus untuk menggapai cita-cita Indonesia merdeka dari bangsa lain. Semalam kami para pemuka-pemuka rakyat Indonesia dari berbagai penjuru bergabung untuk memusyawarahkan. Dan permusyawaratan itu seia sekata berkata, inilah saatnya bagi kita untuk mengorbankan api revolusi kemerdekaan Indonesia. Saudara sekalian, demi ini kami menyatakan kebulatan tekad ini. Dengarkanlah proklamasi kami. Proklamasi kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan bangsa Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus tahun 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Dibesarkan Bunda, tempat berlindung di hari tua, sampai akhir menutup mata. Sungguh indah tanah air beta, tiada bandingnya di dunia. Berlian indah Tuhan Maha Kuasa bagi bangsa yang memujanya. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Aku bahkan pun jiwaku kepadamu rela ku beri. Indonesia Ibu Pertiwi, kau ku puja, kau ku kasihi. Nurul Indah, 1, 2, 3. Satu, coba aku mau bersiap berdiri juga. 1, 2, 3. Bela. Iya. Mampus, sudah lah. Coba lah, aku lagi nyubit gini pahaku nih ya. Biar apa? Coba. Ludah aja dong.